وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-68 ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada ahli kitab wa berfirman, qul ya ahlal kitab, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada ahli kitab, lastum ala syai'in, kalian ini tidak ada apa-apanya, tidak akan pernah diperhitungkan, hatta tuqimut Taurata wal Injil, sehingga kalian betul-betul menjalankan kitab Taurat dan Injil. Jadi ahli kitab di sini adalah al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian tidak akan pernah dianggap dalam hal ini, jadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kalian ini menjalankan isi daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian di akhir zaman ini, yaitu Al-Quranul Karim dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi murni dari Allah, tidak ada campur tangan makhluknya, baik para malaikat maupun para nabi, sebagaimana yang dituduhkan oleh para orientalis bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad. Bahkan dengan lancang orang Islam sendiri mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Perkataan seperti ini dulu sudah ada, sekarang dimulai lagi, dimunculkan lagi oleh kelompok kecil jaringan Islam di Peran. Dulu sudah ada mereka-mereka yang mengatakan seperti itu, kemudian orangnya sudah binasa, sudah mati. Sekarang muncul lagi generasi yang lain lagi, generasi yang baru lagi, generasi cil yang baru yang mengatakan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Faman ankara au faman lam yu'min bi ba'dil kitab wa yu'min bi ba'di faqad kafar. Siapa yang mengimani Al-Quran setengahnya saja, separuhnya, milih-milih ayatnya, maka telah kafir. Apalagi berani mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Al-Quranul Karim adalah merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khalida ila bil qiyamah, yang kekal sampai hari kiamat nanti. Ajaran-ajarannya sesuai baik di zaman batu maupun di zaman teknologi. Tidak ada satupun ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterapkan. Semuanya bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Dia tidak mengenal ruang dan waktu, karena dia adalah merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tegas mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang di dalamnya adalah berisi ajaran, petunjuk bagi manusia, seluruh manusia, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang telah diturunkan kepada kalian di akhir zaman ini dari Tuhan kalian. Wala yazidanna katsiran minhum
sungguh apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad di sini akan apa? Akan menambah wala yazidan katsiran, akan menambah kedurhakaan. Wa ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra, menambah kedurhakaan dan kekufuran. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Allah memberikan peringatan kepada Nabi, fala ta'sa, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu putus asa menghadapi orang-orang kafir. Wa ta'liman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam di dalam tafsir Al-Muyassar ini juga dijelaskan tentang bagaimana sikap ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di saat diturunkannya Al-Quran. Semula mereka ini selalu berdoa supaya nanti segera diutus Nabi yang terakhir, karena mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir inilah yang akan menjadi juru penengah di antara mereka, karena mereka selama ini selalu bertikai, tidak pernah aman di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian menyangka bahwa mereka itu bersatu, sementara hati mereka dah bercerai-berai. Nah, ini mereka mengharap-harap supaya Nabi yang terakhir inilah yang akan menjadi penengah mereka. Ternyata Nabi terakhirnya sudah diutus, mereka justru tidak mengimani. Limadza? Kenapa? Lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa min sulalatihim hum, karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan mereka. Yahudi dan Nasrani, Bani Israel ini kan keturunan dari siapa? Ishak. Nabi Muhammad semua dari Ismail. Sebenarnya sama-sama punya kakek Nabi Ibrahim. Tapi karena saking banyaknya nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, sehingga mereka menganggap yang lain remeh saja. Nggak mungkin orang yang bukan dari keturunan Ishak ini menjadi nabi, karena saking banyaknya nabi-nabi dari golongan mereka, sehingga mereka meremehkan. Nah, untuk mengikis kesombongan mereka ini bahwa nabi akhir zaman ini bukan dari keturunan mereka, cuman sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat, juga sudah dalam kitab Injil pun sudah disebutkan. Bahkan mereka lebih mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka sendiri, karena setiap hari mereka baca. Hanya satu saja yang menyebabkan mereka ingkar, karena bukan dari keturunan Ishak. Pada saat Rasulullah SAW masih berumur 9 tahun, pamannya itu Abu Thalib mengajak beliau berniaga ke Syam. Kan dari zaman dulu orang Arab ini punya dua perjalanan, rihlatus syita'i wasyaib, rihlatus syita'i wasyaib, perjalanan di musim dingin dan juga perjalanan di musim kemarau, musim panas. Kalau di Mekah terjadi musim panas, mereka pergi ke Syam. Kalau mereka di Mekah terjadi musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Syam ke utara, Yaman ke selatan. Di dalam perjalanan Abu Thalib ini dijamu oleh seorang rahib, seorang pendeta ahli kitab yang orangnya sangat baik sekali. Siapa saja yang melewatinya mesti akan dijamu. Suruh mampir, suruh nginap dulu, kemudian mereka menikmati hidangan. Nah, pada saat itu rombongannya banyak ini. Abu Thalib berserta teman-temannya dari Mekah untuk berniaga ke Syam.
ketika sudah disiapkan makanan, dia mengatakan, jangan sampai di antara kalian ada yang tidak ikut makan. Hal yatakhallafu minkum ahadan, adakah di antara kalian yang kalian ajak kemudian mereka tertinggal tidak ikut makan? Abu Thalib mengatakan, "Na'am, bala. Huwa Muhammad sagir." Dialah Muhammad, dia masih kecil. Kata Buhairah, riwayat Bahirah, pendeta Buhairah ini, ajak dia ke sini, ikut makan sama-sama. Begitu Buhairah melihat Nabi Muhammad SAW yang berumur 9 tahun, dia dilihat terus, dia mulai mencocokkan apa yang dia baca dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian selesai makan, tinggal Abu Thalib dengan Nabi Muhammad pada saat itu. Yang lain sudah pada istirahat semua. Tanya, "Aina walidu hadal gulam?" Orang tua anak ini mana? Abu Thalib mengatakan, "Laqad mata wa ummuhu hubla." Dia telah meninggal dunia sedangkan ibunya anak ini sedang hamil dia. Kemudian Buhairah nanya lagi, "Ma sya'nuka bihadza?" "Oh, ma makanatuka bihadza gulam?" Anda ini apanya? Kedudukan Anda terhadap anak ini jadi apanya? Abu Thalib mengatakan, "Ana ammi, saya ini pamannya." Kemudian rahib ini minta izin, "Boleh nggak saya lihat anak ini?" "Boleh, silakan." Kemudian dibuka bajunya, ternyata di belakangnya itu antara dua pundaknya, tengah-tengah persis ke kiri itu terdapat khotamun nubuwah, stempel kenabian. Ada stempel kenabian. Kemudian apa kata Buhairah? "Ya Abu Thalib, irji bihadza al-gulam hatta la yu'zihi al-yahud. Irji hadza al-gulam hatta la yu'zihi al-yahud. Fa inna hadza al-gulam sayakunu lahu amrun 'azim." Silakan aja Anda kembali bersama anak ini. Karena kalau orang-orang Yahudi mengetahui, nanti akan dibunuhnya. Karena anak ini adalah akan memiliki sesuatu yang luar biasa nanti. Akan menduduki kedudukan yang tinggi nanti di masyarakat. Kemudian Abu Thalib pun balik pulang ya. Jadi beliau sangat luar biasa. Jadi beliaulah yang mendapatkan wasiat setelah kakeknya Abdul Muttalib meninggal. Kemudian diwasiatkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib inilah saudaranya dari Abdullah, bapak dari Nabi Muhammad SAW. Yang dia juga punya saudara Abu Lahab, Abu Jahal, ini saudaranya semua, saudara bapaknya. Kemudian dibawalah pulang Nabi Muhammad SAW dan betul-betul dijaga luar biasa. Penjagaannya sangat luar biasa. Nah, sehingga untuk membalas budi pamannya, Rasulullah pun mengambil Ali untuk diasuh di rumahnya. Jadi sehingga Ali bin Abi Thalib ini diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad, yaitu Fatimah. Jadi Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu. Jadi Fatimah ini apanya? Ponakannya gitu ya. Jadi ponakannya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Buhairah, bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah calon Nabi. Karena beliau Buhairah ini adalah membaca kitab. Disebutkan di sana ciri-cirinya dengan jelas sekali. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah,
di saat orang-orang Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul dari munculnya di Jazirah Arab, mereka pun mencari dan mencari. Ternyata disambung-sambung silsilahnya nggak nyambung dengan mereka, sehingga mereka pun memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau beriman. Ada juga yang mereka yang ahli dalam membaca kitab, seperti Salman Al-Farisi yang ingin menguji bagaimana sih ciri-ciri Nabi itu yang dia dibaca dalam kitabnya. Demikian juga Abdullah bin Salam juga begitu, menguji Nabi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan yang diajukan oleh mereka-mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, pernahkah engkau mengetahui tentang sebuah kisah? Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada 7 orang atau kurang atau lebih, mereka-mereka ini menghilang. Mereka-mereka itu menghilang ke dalam sejarah. Kemudian mereka konon dibangkitkan lagi gitu. Nabi Muhammad mengatakan, "Sa'ujibu godan." Besok saya berikan jawabannya. Kemudian keesokan harinya wahyu belum turun. Orang Yahudi semakin tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sa'ujibu ba'da 15 yauman." Saya akan jawab nanti setelah 15 hari. Jadi mereka ini selalu menyelidiki Nabi ini. Ternyata sudah sampai 15 hari, mereka datang pagi-pagi, belum ada jawaban. Hampir-hampir mereka tidak percaya, bahkan mengatakan kepada yang lain, jangan percaya sama dia bukan Nabi. Tepat di sore hari atau menjelang malam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suratnya, yaitu surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ila. Disinilah kemudian diceritakan bahwa yang dimasukkan dengan orang yang hilang itu adalah Ashabul Kahfi, karena mereka beriman, mereka masuk ke dalam gua, kemudian mereka tertidur dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya sampai 309 tahun. Tidur di dalam gua, kemudian mereka dibangkitkan dari tidurnya, sempat bernapas, melihat dunia, kemudian setelah itu mereka minta kepada Allah, ya Allah, kami telah mengetahui bagaimana dunia ini, dan kami telah mengetahui bagaimana kasih sayang-Mu ya Allah. Kalau sekiranya boleh kami meminta, kami semua meminta untuk senantiasa bersamamu ya Allah, untuk senantiasa kembali kepadamu. Kemudian mereka masuk ke dalam gua, mereka sujud, dan mereka semuanya meninggal di gua itu. Nah, ini mereka yang membaca kitab, nanya apa benar apa enggak dia Nabi. Ternyata sudah jelaskan seperti itu pun mereka tidak mau beriman. Ada di antara mereka yang beriman sedikit. Jadi aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan di antara mereka fasik, bahkan kafir, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka bahwa sesungguhnya kitab Taurat dan kitab Injil itu memang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian disempurnakan dengan Al-Quranul Karim. Jadi sehingga mereka harus mengimani Al-Quran. Nah, pada saat mereka tidak mengimani Al-Quran, maka ingkarlah mereka, kafirlah mereka, maka mereka tidak berhak mendapatkan nikmat nanti di akhirat. Yang akan mereka dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini pada ayat yang ke-68, dan Allah mengingatkan di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fala ta'sal alal qaumil kafirin." Ay fala tahzan ayyuhar rasul ala takdzibihim laka. Jangan khawatir, jangan kau berputus asa karena mereka-mereka ini mengingkarimu. Kita lihat bagaimana Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat ini, karena
pembahasan kita memang menggunakan kitab Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan fi salasu masail. Pada ayat yang ke-68 ini ada 3 permasalahan. Al-ula, yang pertama, qala Ibnu Abbas, jaa jama'atun minal yahud ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu alasta tuqir anna at-taurat haqqun min indillah. Ya, orang Yahudi ini datang menemui Nabi. Mereka mengatakan, tidakkah engkau mengakui bahwa kitab Taurat itu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, qala bala, ya. Faqalu fa inna nu'minu biha wa la nu'minu bima adaha. Kami mengimaninya dan kami tidak pernah mengimani yang lain. Fanazalatil ayah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah perkataan orang Yahudi yang mengatakan, yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi ini juga mengimani adanya kitab Taurat? Nabi mengatakan ya. Kemudian mereka mengatakan ya, kami hanya mengimani Taurat, yang lain tidak. Turunlah ayat ini. Ailastum ala syai'in minad din hatta ta'malu bima fil kitabaini minal imani bi Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Kalian tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah kalau hanya sekedar kalian percaya kepada kitab Taurat dan kitab Injil tapi tidak mengamalkan isi dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kalian belum dikatakan beriman. Wal amalu bima yujibu dzalika minhuma wa qala Abu Ali wa yajuzu an nakuna dzalika qabla an-nass lahumma. Jadi ya, beramal dengan apa yang turunkan oleh Allah dalam kitab Taurat ini. Ini katanya menurut Abu Ali ini boleh jadi sebelum terjadinya nasakh. Jadi masih sebelum sampai kepada mereka pengajaran tentang Al-Qur'an ini, mereka masih mengamalkan kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi setelah diturunkan Al-Qur'an ini, maka semua ajaran-ajaran mereka dinasakh, dihapus, digantikan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang pertama, fihi salasu masail. Kemudian yang kedua adalah Imam Qurtubi mengatakan qauluhu ta'ala wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Pada bagian yang kedua dari ayat ini adalah bahwa ketika Al-Qur'an diturunkan, mereka justru bukan tambah beriman, tetapi mereka tambah jauh, tambah mengingkarinya, tambah tughyan, melampaui batas. Wa tughyan tajawuzul hadd fil dhulmi wal ghulu fihi. Mereka justru tidak mengimaninya sama sekali. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, qauluhu ta'ala fala ta'sa 'alal qaumil kafirin ay la tahzan 'alaihim ay yai'asu asa idza hazana. Jadi jangan sampai kau ini Muhammad bersedih dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka mengingkari. Terus saja berdakwah, terus begitu seterusnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Ya ammi, law wada'u asy-syamsa bi yaminihi wal qamara bi yasarihi fala ada'unna ad-da'wata hatta altaqi ma Allah." Wahai pamanku, sekiranya mereka semuanya memasang
Mereka ini meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan tangan kiriku. Aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Aku akan terus berdakwah. Jadi keistiqomahannya Rasulullah SAW sangat luar biasa. Jadi siapapun yang istiqomah terhadap sesuatu yang baik, sekalipun itu sedikit, itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi kemudian ditinggalkan. Rasulullah SAW istiqomah dalam dakwah. Diusir, dilempari, dicaci maki, dibilang majnun, dibilang sahir, macam-macam, dibilang penyihir, penyair. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa sehingga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini satu ayat saja kita bahas pada temuan pagi hari ini. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, tafadhol silakan. Aku bisa simpulkan bahwa Al-Kahfi itu 7 orang dengan cerita yang sampaikan tadi. Kenapa? 7 orang yang katakan yang sudah mengatakan dah hilang kemudian hidup lagi. Jadi simpulannya bahwa Al-Kahfi itu ada 7 orang, bukan 5 atau sebagainya. Urusan Allah tentang jumlahnya. Saya menyebutkan. Ya, memang disebutkan dalam Al-Quran 7. Disebutkan yang ke-7, kemudian yang ke-8 lah anjingnya gitu ya. Hanya Allah yang mengerti. Dalam Al-Quran itu pun dikatakan bahwa Allah yang mengetahui. Kita lihat ayatnya sekarang. Ya, jadi ayatnya di sini tidak jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? 3, kemudian menyebutkan 5 dia. Kemudian menyebutkan apa? 6, yang ke-7 adalah anjingnya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Jadi tentang jumlah ya, berapa saja kita tahu atau tidak tahu, tidak akan menambah dan mengurangi keimanan kita gitu. Yang terpenting itu apa sih yang mereka lakukan, itu yang paling penting. Jadi apa yang mereka lakukan inilah yang paling penting bagi kita. Itu Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu yang paling penting sekali. Maksudnya mereka itu adalah para pemuda-pemuda yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kemudian mereka mereka ini berhasil mempertahankan keimanannya. Di sini dikatakan bahwa ini sayaquluna salasatur rabi'uhum. Ada yang mengatakan 3, yang keempatnya adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Katakanlah Allah yang mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka tidak mengetahui kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti bihi minhum ahada. Jadi jangan terlalu dipikirkan masalah ini. Tidak ada manfaatnya gitu. Jadi berapa jumlah mereka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana mereka ini mempertahankan keimanan yang sangat luar biasa. Itu yang perlu digali. Jadi mereka ini demikian juga tarekat dakwah mereka sangat luar biasa ya. Ada di antara mereka yang Ashabul Kahfi ini mengatakan, kita lawan aja penguasa sekarang. Ketika itu kan mereka sudah luar biasa, memiliki semangat luar biasa. Kita kudeta aja. Apa kata seorang di antara mereka? Taruhlah pedang ini, kita 7 orang ini
mampu membunuh 30 orang. Yang lain masih banyak. Yang lain masih banyak. Kita akan rugi nanti. Rugi kenapa? Sang raja ini nanti akan membabi buta, akan membunuh siapa saja. Ada sebuah kaidah yang ini mungkin harus kita pegang, kaidah ini. Ini man, ya. Man ta'ajjala qabla awani uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sebenarnya kaidah ini adalah kaidah untuk apa? Untuk ahli warisan. Siapa yang ingin cepat-cepat mendapatkan warisan dengan cara membunuh ahli waris, justru uqiba bihirmanihi, dia enggak dapat. Nah, kata Ashabul Kahfi ini, salah seorang dari mereka, man ta'ajjala, man ta'ajjala qabla awanihi, siapa yang tergesa-gesa menghunus pedangnya, maka justru dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini luar biasa. Jadi tariqatul dakwah yang beliau terap, mereka ini jalani sangat luar biasa. Mereka ini menginginkan bagaimana pertumpahan darah itu dapat diminimalisir. Sekecil mungkin tidak terjadi pertumpahan darah. Sangat luar biasa mereka ini. Jadi ya sama di dalam kita juga seperti itu. Siapa ingin tergesa-gesa terapkan syariat dan lain sebagainya, hanya sekedar slogan-slogan saja, dirikan khilafah dan lain sebagainya, slogan semua. Nabda bi anfusina, kita mulai dari diri kita. Wa nabda bi usratina, kita mulai dari rumah tangga kita. Wa nabda bi mujtama'ina, kita mulai dari masyarakat kita. Sedikit demi sedikit. Begitu seterusnya. Mereka paham, nanti mereka sendiri akan sadar bahwa kita perlu dengan syariat ini, kita perlu dengan ini. Kalau hanya sekedar keluar-keluar kemudian nyalakan sana, nyalakan kini, mengecam sana, mengecam sini, ini tidak akan pernah menghasilkan atau membuahkan hasil yang baik. Tidak. Islam tidak seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah sangat luar biasa. Cukuplah qudwah kita, uswah kita adalah Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang sangat luar biasa kita ambil kalau di dalam kisah Ashabul Kahfi itu. Jadi mereka ini sudah sampai kepada saatnya, mereka sudah solid ini, mereka sudah saling setia, bersumpah setia satu dengan yang lain, sehingga barulah mereka melakukan suatu perlawanan, itu menentang sang raja yang pada saat itu memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Semuanya sujud, semuanya tunduk kepada sang raja, kecuali Ashabul Kahfi ini. Hanya mereka dipenjarakan. Setelah dipenjarakan, kemudian ada di antara penjaganya ini yang tertarik dengan ajaran Ashabul Kahfi ini, dengan ajaran Islam. Semua kemudian dia yang masuk Islam dan dialah yang membebaskan. Tapi apa yang terjadi? Ya, penjaga ini harus berhadapan dengan penjaga-penjaga yang lain sehingga dia meninggal, tapi meninggalnya dalam keadaan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka ini untuk masuk ke dalam gua. Sudah pernah dilihat ya? Sudah pernah ya? Hah? Sudah ya? Mudah-mudahan tidak lupa kisahnya ya. Mudah-mudahan enggak lupa dengan kisahnya, sangat luar biasa. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca sebuah ayat, ketika itu adalah merupakan sebuah kisah. Kalau sekiranya kisah itu adalah menerangkan tentang jumlah atau tentang tempat, itu adalah tidak penting bagi kita. Yang penting esensi daripada cerita itu di mana. Kan banyak orang-orang kita ini, Indonesia ini kadang-kadang pertanyaannya suka menggelitik. Sudah sampai di Mekah, Ustaz, kuburannya Nabi Ibrahim di mana katanya? Kuburannya Nabi Ibrahim katanya di sana. Ya, katanya sih. Saya tanya lagi, kalau Anda tahu kuburan Nabi Ibrahim, apa iman Anda bertambah? Ya. Kita yakin bahwa Nabi Ibrahim sudah dimakamkan di mana? Wallahu ta'ala alam. Tidak berusaha untuk mengarang-arang. Kapalnya Nabi Nuh berlabuhnya di mana ya? Ya, ada yang mengatakan, di Eropa. Nyangkutnya di Jabal Rahmah.
Di situ kan dulu terjadi banjir besar. Dari mana mengetahui itu? Kita tahu dan tidak tahu di mana kapalnya Nabi Nuh tidak penting. Yang penting adalah apa yang dibawa oleh Nabi Nuh, siapa yang dibawa oleh Nabi Nuh, apa ajarannya, itu yang sangat penting sekali yang kita ketahui. Ya, karena yang namanya manusia kadang-kadang macam-macam pertanyaannya. Ada yang nanya lagi, Ustaz, tiangnya masjid ini ada berapa ya? Saya bilang hitung aja sendiri. Di Mekah, di Madinah kan nanya, tiangnya ada berapa ya? Bapak silahkan hitung aja sendiri dari ujung ke ujung. Nanti kalau ketemu ya beritahukan kepada saya. Jadi pintunya ada berapa, Ustaz? Ya lihat aja sendiri. Sambil apa? Sambil jalan-jalan. Ya, hal seperti itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada yang lagi berani-berani mengatakan, Ustaz, katanya yang di Jeddah itu yang sepeda besar itu sepedanya Nabi Adam katanya. Nabi Adam tingginya berapa, sepedanya sebesarnya seberapa? Nabi Adam tingginya berapa meter? Hah? 4 meter. Dari mana tahu 4 meter? Situ naziraan 60 hasta, kurang lebih 30-an, ada yang mengatakan 27, 28 meter gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali gitu ya. Masjid ini baru berapa meter? Yang ke sana tuh udah berapa meter jadi? 30 ya. Bayangkan aja Nabi Adam berapa. Nggak bisa masuk masjid ya. Kan sepedanya seberapa? Sepedanya kecil di sana tuh. Orang Indonesia suka aneh-aneh. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sementara yang Pak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu nanti pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.